Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Gloria Natalia Simanjak dari kelas 3E dengan NPM C1C023121. Di sini saya akan menyampaikan hasil pengerjaan tugas saya yaitu tugas UTS atau ujian tengah semester akuntansi keuangan 2 dengan dosen pengampu saya yaitu Bapak Madani Hata, STMSI LKPA. Baiklah, di sini saya akan memulainya dengan membahas soal teori dan jawaban dari soal teori tersebut. Baiklah, soal pertama, provision adalah bagian dari kewajiban bersyarat yang jumlah dan kapan pelunasannya belum dapat ditentukan secara pasti. Namun, perusahaan harus mengakui dan melakukan pengungkapan terhadap provision ini dengan beberapa syarat yang harus dipenuhi. Salah satunya menyangkut tingkat kemungkinan terjadinya kewajiban ini. Jelaskan pada kondisi yang bagaimana perusahaan akan mengakui dan mengungkapkan suatu provision. Baiklah, di sini saya sudah memiliki jawaban saya yang akan saya sampaikan yaitu perusahaan akan mengakui dan juga mengungkapkan suatu provision itu berdasarkan kondisi tertentu. Nah, di sini ada 3 poin yang menurut saya penting untuk sebelum perusahaan itu mengakui provision tersebut. Nah, pertama adanya kewajiban saat ini. Nah, perusahaan harus mengidentifikasi apakah adanya kewajiban yang terjadi di masa lalu yang akan membuat terjadinya muncul suatu kewajiban yang membuat perusahaan harus membayarnya di masa depan dan itu memiliki kewajiban hukum. Dan poin kedua, yaitu ada 4 tingkatan mengenai provision, yaitu pertama remote. Nah, remote ini dia itu memiliki tingkatan yang di bawah 5%, sehingga tidak memerlukan perlakuan akuntansi apapun, baik itu pencatatan ataupun pengungkapan. Sedangkan ada yang di atasnya itu possible. Ini ber, ini memiliki tingkatan di bawah 5 sampai dengan 50%. Nah, perlakuan akuntansinya yaitu kita melakukan pengungkapan dan ini kita ungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan. Nah, di sini tidak akan ada pengakuan yang menimbulkan kewajiban perusahaan sehingga tidak perlu melakukan pencatatan jurnal. Selanjutnya adanya probable. Nah, probable inilah yang disebut dengan provision. Nah, probable ini memiliki tingkatan kemungkinan terjadinya yaitu 50 sampai dengan 90%. Nah, bila sudah di tingkatan probable, maka perusahaan akan melakukan pengukuran yang kemudian akan dilakukan pencatatan jurnal. Setelah ada pencatatan jurnal, pasti perusahaan akan melakukan yang namanya pengungkapan dalam laporan keuangan. Nah, di sini kalau sudah terjadi pada tingkatan probable, sudah pasti kita akan melakukan segalanya, yaitu mulai dari pengukuran, pencatatan jurnal, dan juga pengungkapan dan laporan keuangan. Dan tentu saja ini mempengaruhi laporan keuangan perusahaan kita. Nah, selanjutnya ada yang sangat tinggi seperti yaitu virtually certain ataupun hampir pasti. Nah, ini tingkatannya yaitu 90 sampai dengan 99%. Pelakuan akuntansinya tentu saja sama dengan probable, yaitu kita akan melakukan pengakuan, selanjutnya pengukuran, yang selanjutnya akan dilakukan juga pencatatan dalam jurnal yang kemudian akan diungkapkan dalam laporan posisi keuangan. Nah, terakhir adanya estimasi jumlah kewajiban. Perusahaan harus mencoba untuk memperkirakan jumlah yang diperlukan untuk membayar kewajiban, sehingga perusahaan kita tahu pasti berapa kewajiban yang harus dibayarkan kepada perusahaan. Nah, setelah 3 hal ini terpenuhi, perusahaan akan mengakui provision di laporan keuangan digunakan dari liabilitas bersyarat dan jumlahnya mencerminkan estimasi perusahaan tentang jumlah dibutuhkan untuk menyelesaikan kewajiban tersebut. Nah, provision itu harus kita lunasi dan itu memiliki kewajiban bersyarat, di mana itu sudah terikat dengan hukum sehingga perusahaan kita harus melunasinya. Nah, selain adanya provision, ada juga yang mohon maaf saya tidak masukkan ke dalam catatan jawaban saya. Namun seingat saya bila suatu perusahaan dengan brand-brand yang memiliki nama besar, mereka memiliki kesempatan untuk ataupun kesempatan untuk melakukan yang namanya um, melakukan kesempatan untuk yang namanya mengambil haknya atau mengklaim garansi. Nah, hal ini biasanya dilakukan oleh beberapa perusahaan yang yakin bahwa perusahaan bahwa
produknya akan memiliki klaim garansinya, dan hal ini mereka yakin mengenai klaim garansi ini karena mereka yakin dengan yang namanya kualitas produk mereka. Namun bila kualitas produk mereka itu tidaklah sesuai dengan harapan, maka mereka akan memberikan kualitas pelayanan. Salah satu bentuk kualitas pelayanan mereka yaitu dengan memberikan klaim garansi, yaitu langsung dapat ganti. Nah, hal ini biasanya terjadi pada perusahaan-perusahaan dengan nama besar seperti Gucci, Chanel, dan beberapa perusahaan-perusahaan ternama lainnya. Baiklah, selanjutnya soal nomor 2. Ketika obligasi diterbitkan pada tingkat diskon ataupun premium, maka setiap kali pembayaran bunga akan dilakukan amortisasi bond premium ataupun bond diskon. Jelaskan apa yang menjadi dasar sehingga perlu dilakukannya amortisasi ini. Baiklah, selanjutnya jawaban nomor 2. Nah, amortisasi pada obligasi dilakukan karena adanya perbedaan antara harga obligasi dengan nilai nominalnya. Nah, ini biasanya terjadi bila nilai nominal harga pasar obligasi kita dan juga nilai nominal penjualan kita itu berbeda. Di mana harga jual obligasi kita itu bisa jadi lebih tinggi ataupun lebih rendah daripada harga asli dari saham itu sendiri. Nah, bila nilai pasar lebih tinggi daripada nilai obligasi kita sendiri ataupun nilai nominalnya, maka obligasi kita itu diterbitkan pada tingkat premium, di mana kita dapat menjualnya dengan harga yang lebih tinggi daripada harga yang sebenarnya dari saham tersebut. Sedangkan sebaliknya, jika harga pasar saham kita itu lebih kecil daripada nilai nominal ataupun nilai sebenarnya dari saham kita, maka kita memiliki obligasi pada tingkat diskon. Nah, pada tingkat diskon ini kita menjualnya lebih murah daripada harga saham itu yang sebenarnya. Nah, perbedaan ini terjadi karena antara tingkat pasar saat ini dengan tingkat bunga kupon yang ditawarkan oleh obligasi. Terdapatnya perbedaan. Nah, amortisasi ini dilakukan untuk menyesuaikan nilai buku obligasi dengan nilai pasar yang sebenarnya. Nah, ada yang saya maksud amortisasi ini dilakukan untuk menyesuaikan nilai buku obligasi dengan nilai pasar yang sebenarnya ada. Di saat kita melunasi obligasi kita di saat jatuh temponya, maka nilai buku obligasi sudah pas nilai pasar obligasi sudah pasti sama dengan nilai buku obligasi, yaitu nilai nominalnya. Dia akan balance dan tidak akan memiliki selisih apapun kecuali kita melakukan pelunasan obligasi lebih cepat. Nah, berikut ini adalah dasar mengapa perlu dilakukan amortisasi terhadap obligasi. Nah, pertama yaitu menyesuaikan nilai buku obligasi dengan nilai pasar sebenarnya. Nah, seperti yang sudah saya bilang tadi, amortisasi ini dilakukan karena adanya perubahan tingkat bunga yang sangat signifikan di pasar yang dapat berubah sewaktu-waktu. Sehingga amortisasi ini menyesuaikan nilai buku obligasi ataupun nilai nominal perusahaan. Nilai nominal ataupun nilai asli saham kita dengan nilai pasar yang sedang beredar. Selanjutnya, menghindari perbedaan besar antara nilai buku dan nilai pasar obligasi. Nah, jika tidak dilakukan amortisasi, maka nilai buku obligasi akan tetap sama. Namun, seperti yang sudah saya bilang tadi, menyesuaikan nilai buku obligasi dengan nilai pasar sebenarnya. Nah, kalau nilai buku obligasinya sama, maka akan terdapat perbedaan yang cukup besar di antara nilai buku obligasi dan nilai pasar obligasi. Karena apa? Nilai pasar obligasi akan terus berubah. Karena tingkat suku bunga akan terus berubah, entah itu naik ataupun turun. Sehingga kita harus menghindari perbedaan tersebut. Nah, selanjutnya menghitung bunga yang harus dibayar secara akurat. Menghitung bunga yang harus dibayar secara akurat itu maksudnya adalah kita melakukan menghitung bunga yang harus dibayar secara akurat dilakukan dengan amortisasi. Nah, hal ini dilakukan karena bunga yang harus dibayar pada obligasi dapat berubah seiring dengan adanya perubahan bunga pasar. Selanjutnya soal nomor 3 yaitu treasury shares. Treasury shares merupakan akun kontra dari equity dan mengurangi jumlah ordinary shares yang beredar. Jelaskan mengapa dalam penyajian shares capital ordinary di bagian equity pada laporan posisi keuangan, nilai shares capital ordinary tetap dihitung berdasarkan jumlah saham yang diterbitkan, dikalikan dengan nilai nominal per lembar saham.
perusahaan menggunakan cost method untuk mencatat treasury shares. Baiklah, di sini saya akan menjawab. Nah, dalam penyajian modal saham ordinary di bagian ekuitas pada laporan posisi keuangan, nilai modal saham ordinary tetap dihitung berdasarkan jumlah saham yang diterbitkan dikalikan dengan nilai nominal per lembar saham ketika perusahaan menggunakan metode biaya perolehan atau cost method. Nah, ini dilakukan untuk mencatat treasury share yang kemudian pada akhirnya akan dikurangi dengan jumlah biaya treasury share yang dibeli kembali oleh perusahaan, kemudian akhirnya mendapatkan total ekuitas perusahaan saat setelah treasury share. Maksudnya saat setelah treasury share yaitu saat setelah treasury share itu terjadi. Nah, hal ini disebabkan oleh beberapa alasan. Treasury share merupakan saham perusahaan yang kita beli kembali dan saham itu merupakan saham yang telah dijual dan telah beredar di pasar. Nah, kasarannya, dengan kata lain, kita itu membeli kembali saham yang sudah kita terbitkan dan kita edarkan di pasar dan itu merupakan jenis saham biasa. Nah, dan jumlahnya telah dihitung berdasarkan dan jumlah saham yang beredar telah dihitung berdasarkan jumlah saham yang diterbitkan dikalikan dengan nilai nominal per lembar saham. Pembelian kembali saham dan pada poin selanjutnya yaitu pembelian kembali saham-saham ini oleh perusahaan mengurangi jumlah saham yang beredar. Oleh karena itu, dalam penyajian laporan saham, penyajian modal saham ordinary di laporan posisi keuangan, jumlah saham yang beredar harus dikurangi dengan jumlah saham yang dibeli kembali. Dan terakhir yaitu pembelian kembali saham yang beredar di pasar oleh perusahaan dapat meningkatkan earning per share atau EPS karena dengan mengurangi jumlah saham biasa yang beredar, maka laba bersih per saham akan meningkat. Baiklah, selanjutnya yaitu nomor 4. Nah, nomor 4 memiliki soal, salah satu alasan perusahaan melakukan pembelian kembali saham mereka yang beredar adalah untuk meningkatkan earning per share atau EPS. Jelaskan mengapa dengan melakukan treasury shares ini dapat meningkatkan EPS. Nah, pembelian kembali saham yang beredar di pasar oleh perusahaan dapat meningkatkan earning per share atau EPS karena dengan mengurangi jumlah saham biasa yang beredar, maka laba bersih per saham akan meningkat karena itu di nilai kita menentukan earning per share itu menggunakan nilai nominal saham perusahaan dibagikan dengan jumlah saham biasa yang beredar di pasar. Sehingga bila nilai jumlah pembaginya lebih kecil, maka jumlah nilai earning per share kita akan lebih besar. Nah, berikut adalah beberapa alasan mengapa pembelian kembali saham dapat meningkatkan EPS. Nah, seperti yang sudah saya bilang tadi, yaitu pertama, mengurangi jumlah saham yang beredar. Dengan membeli kembali saham yang beredar, maka jumlah saham biasa yang beredar akan berkurang. Hal ini akan membuat laba bersih per saham meningkat karena dengan laba bersih yang sama akan dibagi dengan jumlah saham biasa yang beredar dan yang lebih sedikit. Nah, selanjutnya meningkatkan harga saham. Pembelian kembali saham yang beredar di pasar oleh perusahaan dapat meningkatkan harga saham di pasar karena walaupun saham itu kita beli sendiri, dibeli oleh perusahaan kita sendiri, namun pembelian tersebut akan tetap dihitung sebagai permintaan di pasar. Dan permintaan tersebut adalah permintaan akan saham kita. Nah, sehingga saham kita akan terlihat banyak yang membeli, walaupun pada kenyataannya yang membeli adalah perusahaan sendiri. Nah, yang kemudian adanya meningkatkan kepercayaan investor untuk dengan meningkatnya EPS perusahaan milik kita. Nah, salah satu yang membuat EPS ini harus meningkat adalah kita memerlukan kepercayaan investor yang akan terus menanamkan modalnya di perusahaan kita. Ada pula meningkatkan nilai perusahaan, yaitu meningkatnya EPS dan harga saham perusahaan membuat nilai pasar perusahaan juga meningkat. Hal ini dapat membuat perusahaan menjadi lebih bernilai di pasar, sehingga dapat meningkatkan kepercayaan investor dan kemampuan perusahaan untuk memperoleh pendanaan yang lebih besar. Nah, selanjutnya ada nomor 5. Jelaskan bagaimana ketentuan akuntansi untuk transaksi penerbitan saham untuk mendapatkan aset non-cash ataupun untuk membayar biaya atas jasa yang sudah diterima perusahaan. Nah, selanjutnya
ada beberapa ketentuan akuntansi untuk transaksi penerbitan saham yang dilakukan untuk mendapatkan suatu aset non cash atau membayar biaya atas jasa orang-orang para ahli yang ingin kita bayar ataupun seorang expert yang sudah memberikan jasa ya kepada perusahaan dan kita belum membayarnya, itu bisa kita bayar dengan menggunakan penerbitan saham. Nah, transaksi non cash ini dapat memberikan bonus pada transaksi non cash dalam ketentuannya dapat berupa membeli aset, suatu aset tetap, ataupun juga untuk memberikan pres, uh, mohon maaf, memberikan suatu penghargaan kepada pegawai yang memiliki prestasi yang baik, sehingga mereka memiliki rasa cinta akan perusahaan karena mereka telah mendapatkan saham perusahaan dan mereka memiliki loyalitas yang tinggi. Nah, saham untuk membeli suatu tanah itu bisa jadi memiliki nilai wajarnya tanah itu sendiri ataupun juga ada nilai wajar saham kita. Nah, untuk menilainya, kita harus memilih antara mana nilai wajar yang kita anggap paling wajar, yang kemudian nilai paling wajar tersebutlah yang kita catat sebagai dasar penilaian kita terhadap transaksi ini. Nah, di sini ada dua poin mengenai pencatatan itu, yaitu bila hanya diketahui salah satu nilai wajar, maka kita dapat langsung menggunakan nilai tersebut tanpa adanya penghitungan ulang. Nah, cuman gambarannya nih, kita mau membeli tanah. Nah, kita nggak tahu harga pasar dari tanah tersebut, namun kita tahu ya harga pasar dari saham kita. Nah, kalau kita tahu nilai pasar dari saham kita, kita bisa dapat menggunakan nilai wajar dari pasar saham kita saja. Nah, atau itu diketahui nilai pasar saham kita, pasar tanah saja, kita bisa menggunakan nilai pasar tanahnya saja. Nah, bila kedua nilai wajar atau pasarnya saham dan tanah atau aset yang kita inginkan dibeli tidak diketahui, dan juga bisa dikatakan kita sendiri tidak mengetahui berapa nilai pasar dari saham kita, nah udah seharusnya kita melakukan itu jangan menggunakan penghitungan nilai nominal saham perusahaan, namun menggunakan eh namun menggunakan penilaian dari penilai ataupun appraisal yang independen dan berkompeten di bagian bidang-bidangnya, yaitu memberikan penilaian atas nilai wajar pembelian yang ingin kita lakukan. Selanjutnya, soal nomor 6, yaitu jelaskan bagaimana perlakuan akuntansi ketika perusahaan melakukan pelunasan bond payable dengan menyerahkan aset atau menukarkan dengan sekuritas. Nah, ketika perusahaan melakukan pelunasan bond payable dengan menyerahkan aset atau menukarkan dengan kualitas yang lain, maka perlakuan akuntansinya yaitu pertama, kita menghitung selisih antara nilai buku aset kita dengan nilai buku bond payable yang dilunasi. Jika nilai buku aset kita lebih tinggi dibandingkan nilai bond payable, selisih tersebut diakui sebagai keuntungan. Karena kita menjualnya dengan nilai yang lebih uh, berarti nilai buku aset kita itu lebih tinggi daripada bond payable. Berarti kita mendapatkan barang yang memiliki nilai yang lebih tinggi dibandingkan nilai dari buku obligasi kita sendiri. Sedangkan jika nilai buku aset lebih rendah dari nilai buku bond payable, itu kita anggap kerugian. Artinya kita mengalami kerugian menjual obligasi kita atau menukarkan obligasi kita dengan suatu aset atau menukarkannya dengan suatu kualitas lain yang memiliki nilai yang lebih rendah daripada obligasi kita sendiri. Selanjutnya ada nomor 7. Ketika perusahaan menggunakan fair value untuk menilai non-current liabilities yang dimilikinya, maka perusahaan akan membuat jurnal penyesuaian. Jelaskan jurnal penyesuaian yang dibuat tersebut dan apa konsekuensinya pada laporan keuangan. Nah, baiklah di sini, bila perusahaan menghitung kembali nilai liabilitas jangka panjangnya, maka akan terjadi adanya selisih. Selisih antara jumlah uang yang dikeluarkan dengan nilai buku utang tersebut. Nah, selisih ini dapat kita sebut dengan gain or loss on extinguishment. Nah, kita dapat menyatakan kita gain atau gain on extinguishment bila perusahaan membayar dengan nilai yang lebih rendah dari nilai buku utang yang kemudian meningkatkan laba bersih perusahaan. Yang artinya nilai utang kita itu lebih mahal daripada nilai yang kita nilai pembayaran kita lebih murah dibandingkan nilai utang kita sendiri. Nah, sudah pasti kita untung dong.
Nah, sebaliknya, jika kita melakukan pembayaran yang harga dari perusahaan kita lebih mahal daripada nilai yang ada di utang kita sendiri, utang pembayaran kita lebih tinggi daripada nilai utang, maka kita mengalami kerugian, di mana itu mengurangi nilai laba bersih. Nah, ini terjadi karena adanya perubahan tingkat suku bunga yang terus berubah-ubah di dalam pasar, ataupun juga kinerja perusahaan yang mempengaruhi seberapa besar nilai suku bunga yang ditentukan. Karena menurut tahu saya yang namanya nilai saham perusahaan dapat berubah walaupun hanya sekadar karena suatu berita. Entah itu berita yang baik ataupun berita yang buruk. Dengan berita yang baik, nilai suatu perusahaan dapat melejit tinggi. Namun dengan sekali hempasan dari suatu berita yang buruk, yang namanya perusahaan dapat saja menjadi suatu perusahaan yang nyaris bangkrut ataupun perusahaan yang mengalami kerugian yang besar. Nah, selisih ini mempengaruhi laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain, laporan posisi keuangan, dan laporan arus perusahaan. Selanjutnya soal nomor 8, yaitu dividen yang dibagikan perusahaan akan mengurangi return earning. Jelaskan mengapa ketika perusahaan membagikan share dividen tidak mengakibatkan total equity-nya berkurang, dan bagaimana juga dampaknya pada share capital ordinary. Nah, di sini ada 3 poin yang akan saya jelaskan, yaitu ketika perusahaan membagikan dividen saham, maka itu tidak mengakibatkan total ekuitas berkurang karena dividen saham tidak mempengaruhi jumlah total ekuitas perusahaan. Karena dividen saham dibayarkan kepada para pemegang saham yang labanya yang merupakan hasil dari laba yang kita hasilkan dan kita tahan di perusahaan. Nah, pembagian dividen saham ini mengurangi laba di tangan perusahaan, tetapi secara bersamaan meningkatkan modal investor. Dampak daripada modal saham biasa atau share capital ordinary adalah dividen saham tidak mempengaruhi jumlah saham yang beredar. Mengapa dia tidak mempengaruhi jumlah saham yang beredar sehingga tidak adanya total ekuitas yang berkurang? Karena dengan kita menerbitkan saham itu kepada para investor kita, mereka akan kembali menanamkan saham itu kepada perusahaan kita. Sangat kecil kemungkinan mereka akan menggunakan saham tersebut untuk mereka jual kembali. Kalaupun ada yang menjualnya kembali, pastilah harga saham itu akan tetap naik dan harganya akan cukup mahal. Berarti itu menunjukkan nilai perusahaan kita cukup tinggi. Nah, itu merupakan mengurangi laba di saham perusahaan karena laba di saham perusahaan itu mengurangi nilai dari laba bersih perusahaan. Namun secara meningkatkan modal investor yang meningkatkan pemasukan perusahaan yaitu dalam bidang modal. Baiklah, selanjutnya kita akan pindah kepada soal perhitungan, yaitu pertama adanya soal perhitungan 1. Basinger Company membeli sebuah depot tanker minyak pada tanggal 1 Januari 2013 dengan harga perolehan $600.000. Basinger memperkirakan akan mengoperasikan depot ini selama 10 tahun, dan pada saat ini perusahaan menyepakati secara hukum untuk membongkar dan memindahkan tangki penyimpanan minyak bawah tanah. Yang diperkirakan biaya pembongkaran ini yaitu sebesar 70.000 yang dibayarkan pada akhir umur manfaat dari depot ini. Nah, pertama, kita akan diminta untuk menyiapkan jurnal untuk mencatat proses perolehan depot tangki minyak ini. Nah, diasumsikan depot ini merupakan aset tetap. Nah, selanjutnya dan jurnal untuk mencatat kewajiban itu terkait dengan penghentian aset yang dicatat pada tanggal 1 Januari 2013 berdasarkan efektif interest rate sebesar 6% yang nilai wajar dari kewajiban terkait dengan penghentian aset ini pada tanggal 1 Januari 2013 yaitu senilai $39.087 $39.087. Pertama, kita akan menyelesaikan pertanyaan yang A, yaitu dengan kita menghitung bagaimana pencatatan nilai perolehannya. Nah, di sini kita itu memiliki di sini kita mengetahui berapa nilai perolehan dari perusahaan. Nilai perolehan dalam membeli depot tanker tersebut yaitu $600.000. Nah, Basinger memperkirakan mereka akan mengoperasikan depot ini selama 10 tahun. Berarti kita akan melakukan perhitungan selama 10 tahun ke depan. Nah, di sini kita juga perlu menghitung nilai present value dari yang namanya nilai pembongkaran si depot
depo tanker minyak ini. Nah, di sini kita present future value itu merupakan nilai yang sudah ditetapkan oleh perusahaan, nilai yang sudah akan dibayarkan perusahaan di masa yang mendatang adalah $70.000. Nah, karena kita sudah memiliki nilai biaya pembongkaran minyaknya itu $70.000, kita perlu melakukan penghitungannya yaitu menggunakan present value. Yang dimana kalau kita mempresent value-kannya, berarti itu adalah $70.000. Kita kalikan um, dengan nilai dari interest rate-nya yaitu 6%, yaitu sama dengan kalau kita menggunakan tabel anuitas, dia itu berarti adalah 0,55839 yang menghasilkan $39.087. Nah, sehingga kita pada pencatatannya itu kita memasukkan nilai perolehan atau nilai pembelian dari tanker minyak tersebut, juga environmental liability yang telah kita hitung dalam present value-nya. Dan juga kita akan menggunakan adanya akun cash karena kita membelinya karena tidak dijelaskan di sini dia pembeliannya bagaimana, kita menganggapnya dibeli secara cash. Nah, sehingga pada tanggal 1 Januari 2013 awal mula kita membeli depot tanker minyak ini, kita memiliki oil depot tanker sebesar $600.000 dengan di akun debit, sedangkan di akun kreditnya kita memiliki environmental liability yaitu sebesar $39.087 dan juga cash yang kita keluarkan sebesar $560.913. Selanjutnya, siapkan jurnal penyesuaian untuk mencatat beban penyusutan dan accrued interest pada tanggal 31 Desember 2013. Basinger menggunakan metode garis lurus untuk menghitung penyusutan dan diestimasi nilai sisa dari depot ini adalah 0. Nah, karena menggunakan sistem garis lurus tadi, berarti depreciation expense-nya yaitu kita menghitung berapa sih depresiasi yang akan terjadi setiap tahunnya pada tanker minyak kita ini yang sudah kita beli. Nah, ini kita catat dari tahun pertama. Karena ini berjalannya selama 10 tahun, artinya kita akan membaginya sesuai dengan berapa lama tanker minyak ini akan kita gunakan. Berarti kita membagikan antara nilai perolehannya kita bagikan dengan berapa lama tanker minyak ini akan kita gunakan ataupun akan beroperasi, sehingga menghasilkan $600.000 kita bagikan dengan 10 tahun, berarti itu hasilnya $60.000. Sehingga kita mendapatkan depreciation expense di debit sebesar $60.000 dan accumulated depreciation plan assets ataupun aset tetap di bagian kredit sebesar $60.000. Nah, selanjutnya kita perlu menghitung interest expense ataupun akun yaitu accrued expense dan juga environmental liability-nya. Nah, di sini kita menghitungnya dengan cara kita mengalihkan antara environmental liability yaitu 39.087 tadi, kita kalikan dengan efektif interest rate-nya yang sebesar 6%. Bila kita kalikan, maka hasilnya 2.345. Nah, di sini walaupun kita sudah membayarkan beban sebesar 2.345, namun di sini ada environmental liability yang setiap tahunnya akan kita tambahkan kepada akun environmental liability yang ada di tanggal 1 Januari 2013 ini, yang pada akhirnya akan memiliki nilai yang sama dengan nilai yang sudah diperkirakan oleh perusahaan, yaitu $70.000. Nah, berarti ini selama 10 tahun akan kita kalikan menjadi 20.345 yang kemudian akan kita tambahkan dengan 39.087. Nah, itu kalau memang sesuai dengan future value dari perusahaan, mereka membayar sesuai dengan yang diperkirakan perusahaan yaitu $70.000, maka itu berarti mereka mengalami gain ataupun keuntungan. Karena apa? Mereka telah memprediksikan kita hanya akan perlu membayar $70.000 dan kita sudah menyiapkan uang $70.000 itu, namun pada nyatanya kita membayar dengan nilai yang lebih rendah daripada yang harus kita bayarkan. Nah, pada soal terakhir, pada tanggal 1 Januari 2023, Basinger membayar sebuah perusahaan pembongkaran untuk membongkar depot dan memindahkan tangki senilai $80.000.
Nah, buatlah jurnal untuk menyelesaikan kewajiban pengoperasian aset ini. Nah, berdasarkan soalnya, ternyata untuk biaya pembongkaran tersebut melebihi dari nilai yang sudah disiapkan oleh perusahaan. Perusahaan hanya menyiapkan dana sebesar 70.000 dolar. Tetapi pada kenyataannya, kita harus membayar sebesar 80.000 dolar untuk melakukan pembongkaran tersebut pada 10 tahun yang mendatang, yaitu pada tanggal 1 Januari 2023. Nah, sehingga kita melakukan pencatatan environmental liability-nya pada debit sebesar 70.000 dolar. Sedangkan kita akan mengakui adanya loss on settlement of environmental liability sebesar 10.000 dolar. Nah, ini kita akui loss karena kita malah harus menombok sebesar 10.000 dolar. Sedangkan pada bagian kredit, sudah pasti kita akan melakukan cash sebesar 80.000 dolar karena kita harus sudah sesuai dengan janji dan persyaratan hukumnya, kita haruslah membongkar yang namanya depot tangki minyak kita. Nah, kita ada soal hitungan kedua, yaitu Simonson Corporation menerbitkan bonds payable dengan total nilai nominal 900.000 dolar tertanggal 1 Maret 2022 dengan kontraktual interest rate obligasi ini adalah 6%, yang dimana bunga dibayarkan per tahun pada setiap tanggal 1 Januari dan 1 Juli. Dan obligasi ini jatuh tempo pada tanggal 1 Januari 2027. Nah, market interest rate pada saat penerbitan adalah 8%. Perusahaan menggunakan akun interest expense account untuk mencatat accrued interest-nya. Pada tanggal 1 Januari 2025, obligasi ini dilunasi pada kurs 102%. Siapkan jurnal untuk mencatat semua transaksi di atas sampai dengan tanggal 1 Januari 2025. Baik, dari soal ini kita sudah mendapatkan beberapa poin. Pertama, yaitu kita sudah mengetahui total nilai nominal dari bonds payable perusahaan Simonson Corporation ini, yaitu 900.000 dolar, dengan kontraktual interest rate-nya ataupun dengan uh, besar persenan saham itu sendiri yaitu 6%. Sedangkan pada market interest-nya ataupun juga harga pasar pada saat itu berada pada angka 8%. Sehingga sudah dipastikan bahwa ini adalah pada tingkat diskon. Kenapa pada tingkat diskon? Karena seperti yang sudah saya jelaskan pada pembahasan teori, bahwa kalau kita memiliki market interest yang lebih dari memiliki contractual interest rate yang lebih rendah daripada market interest, itu artinya kita akan menjualnya dengan harga yang lebih murah daripada harga pasar. Sehingga kita melakukan adanya pendiskonan. Dan karena harganya 900.000 dolar, pasti harganya adalah di bawah 900.000 dolar. Tidak mungkin menyentuh 900.000 dolar. Nah, pertama-tama kita harus menghitung nilai harga penerbitan obligasinya. Nah, karena ini merupakan nilai contoh soal ataupun soal manual, kita akan mengasumsikan bahwa nilainya asumsi harga penerbitan obligasi ini adalah 870.000 dolar dengan kupon tahunannya 27.000 dolar. Dari mana kita mendapatkan 27.000 dolar? Yaitu dengan kita membagikannya, yaitu dengan kita mengalihkan 900.000 dolar, yaitu nilai nominal dari saham kita kalikan dengan nilai kontraktual interest rate-nya yang kemudian akan kita bagi dua. Kenapa dibagi dua? Dikarenakan ini adalah menggunakan sistem semi annually, di mana kita mendapatkan bunga yang dibayarkan dua kali dalam setahun, yaitu tanggal 1 Januari dan 1 Juli. Nah, nilai sekarang dari pembayaran bunga dan nilai nominal akan dihitung menggunakan tingkat bunga. Nah, di sini kita sudah bisa masuk ke dalam pencatatannya, yaitu pertama, pada hari penerbitan obligasi pada tanggal 1 Maret 2022. Nah, di sini waktu penerbitan obligasinya kita itu kita membayar cash sebesar 870.000. Kita menerbitkan obligasi sebesar 900.000 dolar yang kemudian kita jual dengan harga yang di bawahnya 900.000 dolar. Karena kita mengasumsikannya 870.000 dolar, maka kita memiliki diskon on bonds payable kita sebesar 30.000, yaitu dengan mengurangkan nilai bonds payable di kredit dengan cash yang dikeluarkan oleh perusahaan. Itu kita memiliki nilai diskon sebesar 30.000 dolar. Sehingga pencatatannya adalah pada akun cash sebesar 870.000 dan diskon pada on bond payable 30.000, dan ini dua akun ini berada pada bagian debit, sedangkan bonds payable di kredit memiliki nilai 900.000. Nah, kita akan melakukan jurnal
pembayaran bunga dan amortisasi pada tanggal 1 Maret dan 1 September. Bunga yang dibayar. Pertama, kita harus mengetahui berapa bunga yang dibayar setiap 6 bulan. Nah, karena kita sudah menghitung yang kupon tahunan tadi, berarti kita sudah mengetahui berapa nilai bunga yang akan dibayar setiap 6 bulan, yaitu $27.000. Sedangkan amortisasinya berapa? Amortisasi itu kita mengetahuinya dari um, kita mengetahuinya dari nilai diskon, kita bagikan dengan berapa lama kita mau melakukan obligasi ini. Nah, karena kita melakukannya 5 tahun dengan pembagiannya semi-annually, berarti itu sama dengan 10 kali pembayaran bunga yang mengalami amortisasi setiap pembayaran bunga tersebut sebesar 30.000 dibagi dengan 10, yaitu $3.000 per periodenya. Nah, berarti tiap amortisasi itu kita akan mendapatkan amortisasinya sebesar $3.000. Nah, di sini ada pencatatan. Pada tanggal 1 September 2022, adanya interest expense pada bagian debit sebesar 30.000. Sedangkan kita akan mencatat cash kita sebesar 27.000. Cash ini adalah berapa banyak kita mengeluarkan uang untuk para perusahaan yang telah membeli saham perusahaan kita, yaitu Siemens Corporation, sebesar 27.000. Namun itu memiliki diskon. Karena ini berada pada tingkat diskon, dia didiskon 3.000 di nilai amortisasinya. Sehingga interestnya tetap berharga 30.000 walaupun dia memiliki diskon pada umumnya. Nah, pencatatan ini akan terus sama sampai dengan tanggal 1 Maret 2025, yaitu interest expense sebesar 30.000, di bagian debit cash pada bagian kredit 27.000, dan diskon on bonds payable sebesar 3.000. Nah, di sini karena dikatakan pada 1 Maret 2025 dia dilunasi, maka kita akan menghitungnya dengan dipercepat. Nah, kita perlu menghitung berdasarkan kurs yang saat itu beredar di dalam pasar. Nah, karena obligasi dilunasi pada kurs pasarnya yaitu 102%, maka perusahaan akan membayar sebesar 918%. Mengapa begitu? Karena dia itu memiliki nilai kurs yang lebih tinggi daripada nilai saham kita sendiri, sehingga itu nilainya $900.000 dikalikan dengan 102%. Nah, yang kemudian menghasilkan $918.000. Nah, untuk pencatatannya, maka kita akan mengakui adanya loss on redemption of bond. Karena apa? Karena kita membayarkan nilai yang lebih tinggi daripada nilai nominal saham perusahaan kita sendiri. Namun kalau itu seperti kita membayarnya 800, 700, kita akan mengalami gain. Karena apa? Pelunasan ini berarti itu di bawah nominal perusahaan kita. Kita melunasinya dengan harga yang lebih murah. Nah, kita mencatat bonds payable-nya pada bagian debit sebesar $900.000 dan loss on redemption of bonds pada bagian debit pula $18.000, yang kemudian akan ditotalkan pada cash yang keluar untuk membayar obligasi itu sebesar $918.000 yang dicatat pada bagian kredit. Baiklah, kita akan lanjut pada soal selanjutnya, yaitu soal ketiga. Nah, di sini kita sudah memiliki tabel yang berisi share capital preference 6% dengan totalnya adalah 300.000, share capital ordinary yang memiliki nilai 10, nilai value par-nya $10 dengan 60.000 shares authorized dengan totalnya 400.000, share premium ordinary sebesar 200.000, retained earnings sebesar 50.000, dan total equity perusahaan sebesar 950.000. Nah, selama tahun 2022 terjadi transaksi nih. Mohon maaf, ada sedikit yang akan saya ubah di sini. Nah, pertama adanya menerbitkan 10.000 lembar saham biasa untuk mendapatkan sebuah gedung dengan harga jual 160.000 pada brosur. Harga pasar saham PT MH saat itu adalah $15 per lembar. Nah, saya perlu mengingatkan sedikit nih, bahwa
nilai pada iklan ataupun pada browser bukanlah nilai wajar suatu tanah ataupun suatu building. Karena apa? Itu adalah nilai ataupun harga yang diinginkan oleh penjual ataupun yang diinginkan oleh ya intinya oleh penjual dia menginginkan harga 160.000 itu. Namun pada kenyataannya belum tentu 160.000. Bisa jadi harganya lebih rendah, bisa jadi harganya lebih mahal. Sehingga kita akan menggunakan nilai wajarnya yaitu $15 sesuai dengan $15 per lembar sesuai dengan harga saat kita. Nah, untuk pencatatannya yaitu mencatat building pada bagian debit sebesar 150.000. Mengapa 150.000? Karena kita menerbitkan 10.000 lembar saham yang menggunakan nilai wajarnya $15 per lembar sehingga menghasilkan 150.000. Nah, di sini kita memiliki pencatatan yaitu walaupun dia seharusnya bukan share premium namun share diskon, namun pada bagian akuntansi keuangan 2 semuanya dicatat menjadi share premium ordinary sehingga akunnya tetap menjadi share premium ordinary. Nah, di sini ada share capital ordinary-nya itu $100.000 dan juga share premium ordinary-nya sebesar $50.000. Nah, selanjutnya ada share capital preference dengan tingkat bunga 6% dengan par value-nya $50 dengan 20.000 share authorized dengan 6.000 share issue and outstanding. Nah, itu totalnya 300.000 yang kemudian akan ditambahkan dengan share capital ordinary sebesar 10 par value 60.000 shares authorized, 45.000 share issue and outstanding yang sebesar 500.000 kemudian akan ditambahkan dengan share premium ordinary sebesar 250.000 dan kemudian akan kita tambahkan lagi dengan return earnings perusahaan kita yaitu 50.000 sehingga total dari equity kita setelah membeli gedung tersebut adalah $1.100.000. Kedua, membeli kembali 5.000 sahamnya yang sudah beredar pada harga $15 per lembar. Nah, karena kita membelinya dengan harga $15 per lembar, maka itu kita telah melakukan treasury share. Treasury share adalah kegiatan kita membeli kembali saham biasa perusahaan yang telah beredar. Dengan kita membelinya kembali itu, maka kita akan mencatat adanya terjadinya treasury share yang dimana kita membagikan $5.000 lembar tersebut yang kemudian akan kita kalikan dengan harga belinya yaitu $15 sehingga menghasilkan $75.000 per debit. Sedangkan cash karena kita melakukan pembayaran langsung yaitu atas pembelian treasury share kita ini sebesar $75.000. Nah, ketiga, kita menjual kembali 1.500 lembar saham yang dibeli pada butir 2 pada harga $16 per lembarnya. Nah, karena kita telah melakukan penjualan ini otomatis karena kita tadi beli berapa tuh? 5.000. Nah, berarti kita memiliki treasury share sebanyak 5.000 lembar. Namun kita jual kembali 1.500 dengan harga yang berbeda. Nah, di sini saya akan menjelaskan nih. Kita benar melakukan adanya pendapatan sebesar 1.500 dikalikan harga jualnya itu yaitu $16. Sehingga menghasilkan $24 pada $24.000 pada bagian debit. Nah, treasury share-nya tetap kita hitung sesuai dengan harga belinya, yaitu $15. Sehingga kita menghitung jumlahnya yaitu $1.500 dikalikan dengan $15 tadi adalah $22.500. Nah, sisanya kemana? Kita akan memasukkannya pada share premium treasury kita yang kita akui sebesar 1.500 karena kalau kita tambahkan 1.500 dengan 22.500 itu setara dengan $24.000 yang telah perusahaan terima dan itu merupakan keuntungan perusahaan. Keempat, mengumumkan dividen atas saham preference dan juga atas saham biasa. Dividen atas saham biasa senilai 0,5 per lembar. $0,5 per lembar. Baiklah, kita kembali ke pembahasan soal tadi. Berarti kita harus menghitung 6% dikalikan 6.000 dikalikan 50. Atau udah dikalikan dengan 10% yaitu totalnya 18.000. Nah, jumlah saham yang beredar adalah saham beredar per 1 Januari adalah 40.000 sesuai dengan yang sudah di atas tadi dibagikan itunya 10. Nah, sedangkan
Penerbitan 10.000 lembar saham untuk memperoleh gedung yaitu 10.000. Ada pula treasury share tadi yaitu mengurangi jumlah ini 5.000 dan juga penerbitan kembali yang harganya 10.000 sehingga jumlah saham biasa yang beredar ada 55.000. Dividen untuk saham biasa yaitu 40.000 dikali 0,5 sesuai dengan harganya tadi yaitu 20.000. Sehingga kita akan adanya pencatatan jurnal pada saat pengumuman dividen sebesar return earning-nya 75.000 dan dividen payable-nya 75.000. Adanya melakukan pembayaran atas dividen yang diumumkan pada butir 4. Nah, pembayaran dividen tersebut akan kita catat menjadi dividen payable pada debit sebesar 75.000 dan juga pengeluaran cash karena kita membayar secara langsung 75.000 dolar. Pada poin 6, menjual kembali 2.500 lembar saham yang dibeli pada butir 2 pada harga 14 dolar. Nah, ini kita kemungkinan akan mengalami kerugian karena tadi kita menjual dengan harga lebih, yaitu 16 dan harga pembelian kita tadi 15 dolar. Nah, seperti yang sudah saya bilang, cashnya 2.000, pada cash kita menerima sebesar 35.000 dengan 2.500 dikalikan dengan 14 dolar sesuai dengan harga yang tertera. Nah, selanjutnya pada bagian itu kita catat pada bagian debit. Selanjutnya pada share premium treasury-nya yaitu sebesar 2.500 yang merupakan hasil pengurangan dari treasury share yang seharusnya harga belinya kalau kita kalikan itu yaitu 37.500. Mengapa 37.500? Dikarenakan kita membelinya 2.500 dikalikan 15 yaitu 37.500 sehingga dia tuh memiliki kerugian yang tetap dicatat sebagai share premium treasury sebesar 2.500 namun pencatatannya dikredit sebagai pengurang. Nah, ada nomor 7. PTMH mengumumkan pembagian dividen paruh kedua pada pemegang saham biasa dalam bentuk aset non-kas. Aset tersebut berupa investasi dengan kategori tersedia untuk dijual. Mohon maaf, akan saya perbaiki sedikit. Nah, sudah saya perbaiki dengan kategori aset keuangan dinilai berdasarkan nilai wajar melalui laba rugi dengan nilai tercatat 15.000 dolar. Pada saat pengumuman dividen, nilai wajar investasi tersebut adalah 17.500 dolar. Nah, kita akan melakukan pencatatan pada mengumumkan pembagian dividen properti berupa investasi saham kategori available for sale atau tersedia untuk dijual. Nah, ini kita menyesuaikan nilai investasi saham pada nilai wajarnya, yang kemudian nilai tercatat investasi saham akan diketahui, dan selanjutnya ada nilai wajar investasi saham dan serta ada unrealized holding gain or loss equity yang dilaporkan pada bagian other comprehensive income. Nah, jurnal untuk mencatat penyesuaian nilai investasi saham pada nilai wajarnya yaitu share investment sebesar 2.500 yaitu share premium yang treasury tadi. Berarti kita catat ulang 2.500 dengan unrealized holding gain or loss equity-nya sebesar 2.500. Nah, jurnal untuk mencatat pengumuman dividen yaitu return earning sebesar 17.500 sesuai dengan yang dibilang tadi. Ya, 17.500 itu mohon maaf saya ada kesalahan yaitu kenapa kita memiliki pencatatan di atasnya sebelumnya itu share investment dan unrealized-nya itu gain or loss-nya itu sebesar 2.500 karena saya kesalahan menjelaskan yaitu kita mengurangkan 17.500 ini dengan yang 15.000 dolar ini sehingga mendapatkan 2.500. Nah, sedangkan pada pencatatan ini kita mencatat properti dividen payable-nya pada harga wajarnya yaitu 17.500 dengan share investment-nya yaitu 17.000 salah.
mohon maaf, return earning-nya yaitu pada bagian debit sebesar 17.500 dengan pencatatan properti dividen payable sebesar 17.500 yang kemudian akan dihilangkan pada nomor 8, yaitu nomor 8 mendistribusikan dividen yang dimaksud pada butir 7 kepada pemegang saham. Nah, karena didistribusikan maka akun itu akan dihilangkan. Menjadi properti dividen payable yang awalnya dikredit menjadi di debit sebesar 17.500 dengan share investment-nya yang bertambah menjadi 17.500 sebagai kredit. Pada poin ke-9, PT MH menutup laba tahun 2022 sebesar 25.000 ke saldo laba. Sehingga pencatatannya itu adalah income summary dicatat pada bagian debit sebesar 25.000 dan return earning-nya pada perusahaan ataupun saldo laba ditahan sebesar 25.000 dolar. Baiklah, sekian dari saya menjelaskan materi yang menjadi materi ujian saya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Kepada Tuhan saya mohon ampun. Sekian dari saya pamit undur diri. Terima kasih semuanya.